Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita. Ya. Hari ini kita akan membahas salah satu paper yang menarik, sangat menarik. Bukan cuma karena topik dari papernya, tapi paper ini adalah salah satu paper yang saya temukan gitu ya. Dan autornya itu full orang Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih ya nama-namanya, penulisnya itu orang Indonesia. Walaupun sebetulnya paper ini tuh dirilis bukan melalui institusi atau organisasi dari Indonesia, tapi si orang-orang ini itu mewakili MBZ UAI atau kalau tidak salah namanya itu Muhammad bin Zayed University of AI, atau saya lupa namanya. Pokoknya itu adalah University Muhammad bin Zayed ya, Muhammad bin Zayed, yang dia tuh fokusnya untuk tempat-tempat atau institusi untuk belajar AI gitu ya. Seingat saya sih ini salah satu universitas yang ngetop juga ya, kalau misalkan orang-orang pengen belajar AI gitu ya. Saya punya beberapa kenalan sih, maksudnya teman-teman kuliah saya itu beberapa ada yang melanjutkan studinya di MBZ UAI ini gitu ya. Jadi bukan cuma seperti apa sih namanya e-village kan di US ya, tapi MBZ UAI ini bukan di US. Terus Tsinghua di Chinese di Tiongkok gitu ya, tapi ini MBZ UAI. Dan ya gitu ya, salah satu ininya apa sih namanya aktif staff ya, aktif researchernya di MBZ UAI itu banyak yang orang Indonesia. Dan ya ketiga orang ini adalah orang Indonesia gitu ya. Jadi ini Zaid kalau tidak salah Zaid Muhammad Kawakibi Zuhri yang ini yang author pertamanya, terus Erlan Hilman Fuadi, terus supervisornya Alham Fikri Aji. Jadi ini yang paling sepuh nih, kalau tidak salah Mas Alham Fikri Aji ini PhD gitu ya, PhD. Nah Zaid ini kalau tidak salah tuh PhD studentnya atau apa sih namanya researcher yang di mentor oleh Mas Alham Fikri Aji. Kalau salah mohon maaf gitu ya, karena saya juga tidak mengenal apa sih namanya ketiga orang ini secara personal. Jadi saya cuma melihat biodatanya di publik ya, dan sudah gitu ya. Dan saya mengkonfirmasi saja bahwa ketiga orang ini orang Indonesia loh ya. Lalu langsung saja gitu ya ke papernya gitu ya. Papernya ini tidak kalah menarik dari apa sih namanya, dari identitas autornya. Jadi paper ini memperkenalkan konsep yang bernama softpeak gitu ya. Softpeak ini adalah sebuah konsep alternatif dari softmax. Ini softmax itu adalah salah satu activation function. Nah, namun softmax ini punya kegunaan di transformers, yaitu dia itu membuat yang namanya softmax attention. Jadi kalau misalkan teman-teman mempelajari attention dari paper pertama, maka teman-teman akan mengetahui yang disebut sebagai softmax attention. Jadi Afish Vashvani itu memperkenalkan attention itu menggunakan apa sih namanya fungsi softmax gitu ya. Attention is all unit sebenarnya. Di attention is all unit Afish Vashvani gitu ya, maka dia memperkenalkan yang disebut softmax attention gitu ya. Nah ini ya, itu menggunakan softmax seperti ini. Nah alih-alih menggunakan softmax, di paper ini memperkenalkan konsep yang disebut softpeak gitu ya. Jadi sebetulnya yang ditweak ya cuma itu saja, softmax jadi softpeak, attentionnya tidak berubah ya. Attention ini ya formula
K transpose per akar dari dimension K gitu ya, terus apa sih namanya V gitu ya, di softmax dulu terus dikali V, itu tidak ya. Tapi gitu ya, mereka itu memperkenalkan function yang disebut softpick, dan ini pun tidak terlalu berbeda jauh dari softmax. Jadi softpick itu seperti ini, relu gitu ya, dia itu kayak ngasih relu di atas, terus di bawahnya itu dikasih kayak semacam absolute. Kalau misalkan apa sih namanya softmax itu kan seperti ini nih, ini softmax nih. Kalau mau dibuat menjadi softpick itu ya tinggal pertama gitu ya, pertama itu di apa yang namanya, dimasukkan relu dulu, relu atas bawah, relu nih, terus -1 tuh, -1, terus yang bawah itu diganti dengan ABS atau absolute, udah begitu doang gitu. Dan iya memang sesederhana itu gitu ya, memang sesederhana itu. Jadi function softmax-nya diganti dengan softpick, udah gitu ya. Lalu apa hasil dari apa sih namanya tweak sederhana, nggak sederhana ya, tweak singkat ini hasilnya adalah softpick ini dia itu meminimalisir, bahkan membuat sink atau attention sink itu tidak ada. Attention sink itu adalah sebuah fenomena di mana transformers atau attention map sih sebenarnya. Attention map itu terlalu fokus kepada satu token saja, yaitu token pertama. Dan ini tuh fenomena yang annoying gitu loh. Maksudnya kenapa harus token pertama melulu gitu loh, padahal kan yang token-token yang ini juga penting gitu loh. Jadi nih fenomenanya itu seperti ini nih, saya gedein lagi ya. Nih token pertama itu attentionnya gede banget, maksudnya dia tuh dapat gradient paling gede gitu, yang lain gak dapet nih, yang lain gak dapet. Pokoknya yang pertama mulu gitu ya. Dan biasanya ini adalah boss token atau beginning of sentence token, dan itu tuh bukan kata-kata dari teks yang mau kita input, bukan, itu tuh kayak semacam template atau format aja. Jadi ditambahin BOS biasanya di apa sih namanya, di input kita itu token spesial gitu ya, gitu. Dan itu biasanya menyebabkan attention sink tuh waktu itu. Nah sebenarnya sih transformers itu tetap jalan gitu walaupun ada attention sink, cuman apa sih namanya, orang-orang sering ini aja gitu ya, sering mikir ini kenapa gitu loh, ini kenapa, apakah ini akan buruk gitu ya kalau misalkan cyclesnya akan lebih panjang, soalnya attentionnya itu akan selalu ditaruh di paling depan mulu gitu ya, atau gimana gitu ya. Jadi gitu ya, jadi ya sudah, sebenarnya tidak ada cara efektif sejauh ini sebelum softpick ya, sebelum softpick itu yang bisa apa yang namanya, menyelesaikan masalah attention sink ini. Nah di softpick itu autornya mengklaim bahwa attention sink-nya itu 0%. 0% tuh ya, tidak ada attention sink. Bukan cuma itu, tapi juga dia itu mencegah massive activation. Di kalau misalkan ini nih, kalau misalkan ada activation yang jomplang, misalkan kalau misalkan activation itu terlalu besar, maka itu akan leads atau akan itu tuh indikasi dari numerical stability, atau itu akan membuat numerical instability. Kalau misalkan numerical instability-nya terlalu tinggi, maka training run-nya itu lebih
tidak stabil, jadi lossnya tuh naik turun gak jelas gitu ya. Nah kalau misalkan lebih apa ya namanya, dia tuh lebih stabil, jadi tidak ada yang kegedean gitu ya. Terus apa yang namanya, activationnya itu juga ya ukurannya ya seragam, maksudnya stabil lah, nggak seragam, stabil, nggak kegedean lah, nggak kegedean banget gitu ya, nggak kegedean banget, nggak kekecilan banget. Itu maka training run-nya akan lebih stabil dan lossnya tuh kayak lebih halus gitu loh, kayak gitu. Nah hasilnya si apa ya namanya, dia tuh melakukan eksperimen dengan up to sampai 340 juta parameter model ya. Ini enggak gede-gede banget sih, cuman ya cukup lah, dan saya dapat info dari authornya kan sering update di Twitter, di LinkedIn gitu ya, di Hugging Face juga. Authornya ini bakal scale up eksperimennya ke model yang lebih gede, kayak misalkan 7 miliar parameter, 7B. Itu mungkin kita akan melihat gitu ya seberapa efektif apa sih namanya metode ini gitu ya. Namun so far gitu ya, dari 340 juta itu ya perbandingannya dengan softmax itu tidak terlalu jauh-jauh amat. Maksudnya tuh softmax yang biru, softmax yang kuning gitulah. Nah lalu dibandingkan juga dengan apa ya namanya, ini performa linguistiknya. Ini ArcEasy, Lambda, Pico, SCIK, dan Perplexity di Wikitext. Kalau dari Perplexity-nya sih lumayan jauh ya bedanya. Ini 204, ini 141. Betul ya. So far sih ini adalah salah satu riset yang sangat menarik di tahun 2025 ini, dan kayaknya sih ini akan jadi salah satu apa namanya riset yang akan dikenang lah untuk tahun 2025. Enggak sampai setara attention is all you need juga, enggak gitu ya maksudnya, tapi komunitas tuh ingat ada riset ini tahun 2025 gitu ya. Dan kalau misalkan authornya ambis, mungkin akan dibawa juga ke conference kayak Neur IPS, mungkin ICML atau ICLR di tahun depan. Kalau yang tahun ini mah udah telat mau submit juga gitu ya. Ya tapi ini menurut saya sih untuk apa ya namanya, topiknya keren gitu ya, lebih keren lagi karena ini dari orang Indonesia, jadi kita harus bangga guys gitu ya. Ini penulisnya orang Indonesia gitu loh, bangga seperti itulah. Dan author-authornya ini bertiga, atau setidaknya author pertama ini aktif di Twitter gitu ya, aktif di LinkedIn juga. Kalau misalkan teman-teman lebih sukanya LinkedIn gitu ya, Mas Zayid Muhammad Kawakibi Zuhri. Saya tidak kenal secara personal, cuman kalau ngefans mah saya ngefans gitu ya, karena ya apa sih namanya, hasil apa risetnya mantap gitu ya. Sebelumnya juga saya kayaknya si author ini itu merilis paper lain di tahun 2024 kalau tidak salah tuh apa ya namanya, tentang cache up, tapi saya lupa judulnya. Cuman itu gak terlalu ikonik seperti ini lebih bagus gitu ya, dan komunitas tuh kayak lebih excited gitu ya dengan paper ini gitu. Mantap lah ini gitulah. Terus kalau misalkan teman-teman penasaran, karena ini sebenarnya konsepnya sederhana ya, ini konsep
sederhana banget. Kalau misalkan teman-teman udah paham Transformers dan udah apa ya namanya, nyoba implementasi Transformers ini, implementasi Softpick itu gampang. Jadi baca aja nih di apa sih namanya, apa ya namanya, di tahap reponya ada dua implementasi sih. Pertama Naif, yang Naif gampang banget nih, cuma satu function ini, karena dia cuma ngeganti softmax jadi softpick tuh. Softpicknya tuh ditaruh sini berarti. Nah ini biasanya softmax di sini, tapi ini dipanggilnya softpick. Nah cuman ini kan Naif implementation. Softmax itu atau attention yang di PyTorch itu sudah optimize, dan itu biasanya, dan itu ditulis pakai kuda, atau bahkan nggak tahu sih, pakai kuda. Nah supaya lebih kompetitif maka harus nulis kernelnya lebih niat pakai Triton. Nah authornya juga menulis pakai Triton nih gitu ya, dan implementasi Tritonnya sih juga menurut saya sih mantap ya. Jadi ini langsung ngambil referensi dari Flash Attention. Jadi apa sih namanya, Softpick Attention ini sudah tersedia versi Flashnya, walaupun kayaknya ini juga versi Flash Attention 1 apa ya, saya nggak yakin ini versi Flash Attention 2 sih, cuman ya sudah nice lah gitu ya, sudah nice. Itu seperti itu dia. Itu kalau teman-teman tertarik atau teman-teman sempat penasaran gitu ya, orang Indonesia riset di bidang AI itu yang mana orangnya gitu ya, kayak kok orang India tuh cuma hebohnya pakai ChatGPT doang gitu. Nah ini paper seperti inilah yang harus teman-teman baca ya, jadi teman-teman tuh bisa apa ya namanya, sedikit bangga lah dengan identitas sebagai orang Indonesia, walaupun paper kayak gini tuh kayak rilis satu kali berapa tahun kali ya, enggak sih, enggak, tapi mungkin nanti juga akan lebih banyak lagi researcher atau peneliti dari Indonesia yang bisa merilis gitu ya paper-paper dengan level atau kualitas yang sama gitu ya. Jadi kita tunggu saja gitu ya. Ya segitu ya, mungkin segitu saja yang untuk topik kita kali ini gitu ya. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.